Baik, sambil kita menunggu yang lain, kita langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya materi di pertemuan ke-7 ini ya, sebenarnya materinya juga nggak terlalu banyak. Jadi di pertemuan 7 ini kita akan bahas mengenai yang namanya salary survey ya, atau survei kompensasi ya. Nah, di materi ini sebenarnya topiknya tidak terlalu luas ya. Saya membahasnya tidak terlalu luas, tapi sebenarnya topik salary survey ini kalau dieksplor lebih dalam sebenarnya cukup banyak hal yang bisa dieksplor sebenarnya ya. Gitu. Cuma di mata kuliah ini saya tidak mau terlalu bahas secara lebih mendalam sebenarnya, hanya ingin menggambarkan atau mendeskripsikan pada kalian tentang salah satu metode juga dalam menentukan menyusun atau menentukan skema kompensasi di perusahaan gitu ya. Nah, yang namanya metode ini, metode salary survey ini atau survei kompensasi atau survei gaji gitu ya, itu juga sebenarnya sebagai salah satu upaya untuk mendukung yang namanya prinsip-prinsip dalam penyusunan kompensasi. Nah, kalian bisa cek lagi di materi-materi sebelumnya ya. Prinsip-prinsip dalam penyusunan kompensasi itu ada beberapa hal ya, ada 5 hal. Nah, yang paling utama, yang paling diperlukan gitu ya, yang paling utama adalah prinsip tentang keadilan ya, prinsip keadilan dalam sebuah kompensasi. Kemudian prinsip tentang keterbukaan. Nah, prinsip berkeadilan dalam kompensasi itu ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu keadilan secara internal ya dan keadilan secara eksternal ya, internal equity dan external equity. Nah, sebenarnya salary survey ini ya, yang akan kita bahas ini sebenarnya adalah upaya perusahaan untuk mencapai yang namanya prinsip berkeadilan dari kompensasi secara eksternal ya, secara eksternal. Jadi kalau prinsip berkeadilan secara eksternal itu jika dibandingkan antara gaji yang diterima di perusahaan kita dengan gaji dengan jabatan yang sama di perusahaan yang lain gitu ya. Jadi misalnya di perusahaan kita ada fungsi kerja kasir misalnya gitu ya, fungsi kerja kasir di sebuah perusahaan misalnya perbankan gitu ya. Kasir bank di bank A itu dihargai misalnya dia 5 juta rupiah sebulan misalnya. Nah, kemudian dibandingkan dengan jabatan yang sama-sama kasir jabatannya, tapi di perusahaan yang berbeda. Ya, misalnya ada bank namanya bank B gitu ya. Nah, bank A dengan bank B ini kebetulan skala bisnisnya juga hampir-hampir sama. Target pasarnya juga hampir-hampir sama gitu ya. Bisa dibandingkan secara head to head lah. Nah, kemudian kita sandingkan nih posisinya sama-sama kasir, jabatannya juga sama, masa kerjanya juga sama. Bagaimana dengan perimbangan kompensasinya ya? Bagaimana dengan keseimbangan kompensasinya? Apakah di bank A tadi si kasir tersebut menerima pembayaran kompensasi lebih tinggi dari bank yang B gitu ya? Atau sebaliknya, bank yang B lebih tinggi dari bank yang A gitu ya? Baik dari sisi gaji pokok, bisa dari tunjangan gitu kan, bisa dari komponen-komponen lainnya, misalnya fasilitas kerja, terus ada nggak fasilitas kesehatan yang diberikan dan sebagainya gitu ya. Masing-masing komponen dari kompensasi ini saling dibandingkan kalau dalam salary survey. Tapi yang umum dibandingkan adalah
sebenarnya komponen kompensasi yang berbentuk finansial sebenarnya, yang sangat umum sekali dibandingkan. Gitu ya. Jadi dibandingkan nih mana yang lebih bagus nih, di perusahaan A atau di perusahaan B, jabatan yang sama. Gitu. Nah tujuannya adalah sebenarnya untuk tadi ya, mencapai yang namanya external equity, gitu ya, keseimbangan eksternal. Jadi di dalam pasar tenaga kerja, kalau ada sebuah perusahaan yang dia karyawannya dibayar underpaid ya, dibayar di bawah dari standar harga pasar gitu ya, maka ada kemungkinan si karyawan tersebut bisa saja kemudian pindah ke perusahaan pesaing. Ya, ini normal ya, normal ada seorang karyawan ketika tahu di pasar dia sebenarnya dihargai lebih tinggi gitu ya, maka dia bisa aja kemudian pindah ke tempat lain. Dan kebetulan tempat lain itu adalah perusahaan pesaingnya ya. Kayak tadi Bank A dengan Bank B marketnya sama, mereka saling bersaing di pasar gitu ya. Ternyata bank yang B harga pasar dari seorang kasirnya dibayar lebih mahal. Bisa aja kemudian karyawan dari si bank yang A tadi pindah ke pesaingnya gitu. Itu yang dikhawatirkan. Makanya jangan sampai perusahaan kita nih, buat kalian yang sudah bekerja ya, nanti bisa dicek nih ya, bisa dicek apakah jabatan saya di perusahaan ini gitu ya, atau ada jabatan tertentu yang kalian pengen cek gitu ya, itu posisi upahnya atau posisi kompensasinya atau posisi komponen kompensasi yang lain itu dibayar lebih rendah atau sama gitu ya, atau lebih tinggi daripada harga pasaran pada umumnya gitu. Nah nanti kalian bisa cek tuh, misalnya ada posisi akunting, misalnya akunting di perusahaan A dibandingkan dengan akunting di perusahaan B, itu lebih mahalan mana dibayarnya gitu ya. Itu kira-kira gambaran singkat mengenai apa itu survei kompensasi. Nah tadi saya katakan bahwa survei kompensasi ini untuk memenuhi keadilan eksternal ya, external equity. Nah padahal ada satu lagi keadilan internal ya, keadilan internal atau internal equity. Nanti kalian bisa baca materi yang pernah saya kasih ya. Jadi ada external equity, itu bisa diperoleh dengan cara melakukan salary survey namanya. Ada internal equity. Nah internal equity ini sebenarnya kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana perusahaan bisa memenuhi yang namanya internal equity, yaitu melalui metode yang namanya analisis jabatan ya, kemudian dilanjutkan dengan metode evaluasi jabatan ya, baru kemudian tercipta yang namanya struktur dan skala upah. Nah, internal equity sebenarnya untuk memenuhi rasa berkeadilan di dalam perusahaan. Ya, di dalam perusahaan antara karyawan A dengan karyawan B gitu ya. Antara manajer yang satu dengan manajer yang lain. Jadi setiap jabatan di dalam perusahaan kemudian dibobot ya, dinilai mana jabatan yang paling penting, mana jabatan yang bobotnya paling tinggi dan seterusnya. Mana jabatan yang bobotnya paling rendah di perusahaan gitu ya. Di analisis jabatan dan evaluasi jabatan kemarin kita sudah melakukan itu ya, kita sudah bahas. Nah baru kemudian bobot jabatan yang paling tinggi, maka dia dari sisi kompensasi, dia juga berhak untuk mendapatkan angka kompensasi yang lebih besar gitu ya. Kemudian bobot jabatan yang paling rendah, maka dia juga bisa mendapatkan kompensasi yang sesuai ya, sesuai gitu. Jadi walaupun jabatannya sama-sama manajer di dalam perusahaan gitu ya, tapi belum tentu take home pay yang didapatkan itu sama ya, bisa jadi berbeda-beda antara manajer yang satu dengan manajer yang lain ya. Misalnya kemarin contohnya di restoran gitu ya, restoran ada manajer operation, mungkin ada manajer akuntingnya, mungkin ada manajer HRD-nya, itu juga pasti nilai jabatannya pasti akan berbeda-beda.
otomatis akan mempengaruhi angka kompensasi yang diterima oleh si karyawan di perusahaan tersebut juga pasti akan berbeda-beda. Nah, evaluasi jabatan ini juga harus disepakati oleh seluruh stakeholder di dalam perusahaan. Jadi kemudian mendorong terciptanya rasa keadilan secara internal, gitu ya. Bisa dipahami ya, keadilan internal dan keadilan eksternal. Nah, kita sekarang fokus ke bagaimana cara memenuhi external equity dengan metode salary survey ya. Oke, ini kita sedikit review ya. Kita sedikit review dan sedikit belajar di balik dari salary survey dulu ya. Jadi dari sudut pandang perusahaan ya, yang namanya gaji itu merupakan salah satu alat untuk memajukan tujuan strategis perusahaan. Yang namanya gaji atau kompensasi ya, itu memiliki dampak besar terhadap sikap dan perilaku karyawan. Kalau gajiannya lancar ya pasti sikap dan perilaku karyawannya juga baik gitu ya. Kalau gajiannya juga kecil gitu ya, tersendat-sendat misalnya, pasti akan berpengaruh pada sikap dan perilaku karyawannya. Nah, gaji merupakan salah satu faktor utama atas kepuasan kerja karyawan terhadap organisasi. Jadi kalian nanti misalnya mau nulis skripsi ya, karya tulis atau skripsi gitu, membandingkan variabel kompensasi, pengaruh pemberian kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Nah, pasti hubungannya adalah linear ya. Semakin baik kompensasi yang diberikan, maka linear dengan peningkatan kepuasan kerja terhadap organisasi gitu ya. Makanya yang namanya gaji tadi dikatakan bahwa merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Nah, yang kedua kompensasi karyawan ya, sisi baliknya ya. Yang namanya gaji atau kompensasi karyawan merupakan biaya organisasi yang signifikan sehingga memerlukan ketelitian yang tinggi, memerlukan metode yang baik untuk menyusunnya dan sebagainya. Nah, kalau tadi dari sudut pandang perusahaan ya, jadi ini dari perspektif perusahaan. Kalau kita lihat dari perspektif karyawan ya, yang namanya upah ya, upah, gaji, pendapatan lain atau fasilitas kerja, ini pasti akan mempengaruhi keseluruhan pendapatan dari si karyawan ya. Khususnya bagi kompensasi yang sifatnya kompensasi finansial. Nah, karyawan sangat menganggap penting keputusan terkait gaji. Karena itu, keputusan mengenai gaji harus dikelola dan dikomunikasikan dengan baik. Nah, ini kemarin kita sudah bahas mengenai evaluasi jabatan dan penyusunan struktur dan skala gaji. Di level gaji dan struktur pekerjaan merupakan karakteristik organisasi serta merefleksikan keputusan mengenai pekerjaan dan bukan individu karyawan. Ya, jadi fokus dari evaluasi jabatan adalah jabatannya, bukan fokus kepada hasil kerja dari si karyawannya. Gitu ya. Kalau hasil kerja karyawannya namanya evaluasi kinerja. Tapi kalau evaluasi jabatan berfokus kepada karakteristik jabatannya. Nah, dalam menyusun struktur dan skala gaji ya, yang juga perlu untuk diperhatikan adalah dikaitkan dengan kompetisi pasar produk ya. Jadi bagaimana organisasi atau perusahaan secara efektif bersaing dengan pasar produk yang sama misalnya. Ya. Bagaimana kemudian perusahaan bisa berfokus pada
apa namanya, penjualan barang atau jasa dalam jumlah yang bisa menghasilkan return atas investasi yang mereka sudah berikan ya. Nah, kaitannya adalah ketika perusahaan tersebut misalnya merugi ya, perusahaan tersebut tidak bisa untung gitu ya, maka hal ini juga akan berpengaruh pada angka kompensasi yang diberikan kepada si karyawannya. Ya, pasti biaya modal kerja dari si perusahaan tersebut pasti akan tergerus untuk membayar yang namanya gaji atau kompensasi atau fasilitas kerja dan sebagainya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kompetisi pasar produk, baik dari sisi keragaman produknya, baik dari sisi persaingan produknya ya, persaingan produknya, persaingan penjualannya, maupun dari sisi bagaimana perusahaan bisa meraih return atau meraih keuntungan atas investasi yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan dalam menyusun kompensasi juga adalah terkait dengan pasar tenaga kerja ya. Nah, ini berkali-kali saya sampaikan ya. Pasar tenaga kerja ini harus dilihat secara lebih mendalam ya. Kita sebagai orang HR juga harus memahami kondisi pasar tenaga kerja yang sedang terjadi saat ini ya di Indonesia gitu ya. Atau misalnya ada sebuah perusahaan beroperasi di wilayah tertentu gitu ya, misalnya di Kalimantan misalnya, dengan dia memiliki strategi SDM untuk merekrut orang-orang yang berasal dari Kalimantan juga gitu ya, putra daerah misalnya. Nah, dia harus paham tuh karakteristik pasar tenaga kerja yang ada di daerah tersebut gitu ya. Jadi yang namanya pasar tenaga kerja ini juga akan berpengaruh pada angka kompensasi yang diberikan oleh si perusahaan. Nah, di dalam pasar tenaga kerja ini pasti terjadi yang namanya kompetisi. Seperti halnya pasar atau pengertian pasar pada umumnya ya, pasti terjadi yang namanya persaingan, pasti terjadi yang namanya kompetisi antara, kalau di pengertian pasar ya, pengertian pasar pada umumnya yang namanya kompetisi itu kan terjadi antara penjual yang satu dengan penjual yang lain gitu ya, distributor yang satu dengan distributor yang lain. Kompetisi antara produk A dengan produk B gitu ya kira-kira. Nah, kalau di pasar tenaga kerja, persaingan atau kompetisi ini terjadi pada perusahaan ya. Terjadi pada perusahaan yang memiliki produk yang sama. Jadi misalnya kayak tadi produknya sama-sama jasa perbankan ya. Kayak tadi misalnya produknya sama-sama jasa perbankan ya, kemudian pangsa pasarnya juga sama. Nah, ini perusahaan ini saling bersaing satu dengan yang lain. Atau misalnya ada perusahaan dia menghasilkan produk misalnya barang, misalnya pabrik ya, pabrik A dengan pabrik B. Nah, kedua pabrik ini sama-sama menghasilkan barang misalnya peralatan elektronik misalnya, dengan pangsa pasar yang sama, misalnya Polytron dengan Maspion misalnya gitu ya, sama-sama buatan Indonesia, sama-sama produknya hampir-hampir sama. Nah, ini saling bersaing gitu ya. Jadi di pasar tenaga kerja yang bersaing ya, yang pertama ada perusahaan, kemudian ada juga tenaga kerja ya. Tenaga kerja ini juga bersaing di dalam yang namanya pasar tenaga kerja. Bagaimana tenaga kerja ini kemudian saling berebut untuk memperoleh posisi di perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja misalnya. Apalagi kalau perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bonafit gitu ya, perusahaan yang cukup oke di dalam produknya misalnya, atau cukup oke dalam citra perusahaannya, misalnya perusahaan-perusahaan BUMN misalnya, atau perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri misalnya. Nah, ini
citra perusahaan di mata tenaga kerja pasti akan cukup oke gitu ya, pasti akan sangat bagus. Pasti banyak tenaga kerja yang akan bersaing untuk duduk di perusahaan tersebut. Gitu ya. Jadi saling tarik menarik nih antara perusahaan dengan perusahaan itu, rebutan pangsa pasar ya, rebutan tenaga kerja gitu ya, saling berebut. Kemudian di antara tenaga kerja yang satu dengan tenaga kerja yang lain juga saling bersaing, saling berebut gitu ya. Nah, ini sebenarnya kondisi kondisi abstrak kali ya. Kalau pasar, pengertian pasar kan sebenarnya kondisinya real ya, bisa kita lihat gitu ya. Kalau kita datang ke pasar Mampang misalnya, pasar Mampang, kita bisa lihat tuh persaingan antar penjual itu seperti apa ya. Tapi kalau yang namanya pasar tenaga kerja ini sebenarnya abstrak kali ya, tidak bisa dilihat secara langsung, tapi kalau kita meneliti lebih jauh sebenarnya bisa kelihatan ya, bisa terasa dampaknya dan sebagainya. Itu jadi itu pasar tenaga kerja. Ya, jadi kalau yang tadi yang pertama dalam menyusun level gaji ada pasar produk ya, bagaimana perusahaan bisa mencari keuntungan ya, bersaing dalam mencari keuntungan. Yang kedua adalah pasar tenaga kerja. Nah, kemudian kita masuk ke dalam survei kompensasi ya. Jadi pengertian dari survei kompensasi. Nah, survei kompensasi atau survei gaji atau upah ya. Di sini dikatakan gaji atau upah karena umumnya survei kompensasi ini yang disurvei adalah komponen kompensasi yang bersifat finansial. Bisa juga sebenarnya kita melakukan survei terhadap komponen kompensasi yang sifatnya non finansial, itu juga dimungkinkan. Tapi yang umum dilakukan adalah survei dari komponen kompensasi yang berupa kompensasi finansial. Makanya di sini dikatakan gaji atau upah ya. Jadi survei ini merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum di dalam perusahaan-perusahaan yang memiliki jabatan yang sejenis ya. Jadi antara manajer SDM di perusahaan A dengan manajer SDM di perusahaan B. Ya. Jabatannya sama, perusahaannya bisa jadi sejenis ya, saling bersaing dia, memperebutkan pangsa pasar yang sama gitu. Atau bisa juga perusahaannya beda ya, perusahaannya beda antara misalnya satu perusahaan telekomunikasi, satu perusahaan jasa keuangan. Itu juga dimungkinkan ya. Kemudian survei dilakukan dengan cara mendatangi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan informasi tingkat gaji yang berlaku. Ya, caranya membuat kuesioner secara formal. Nah, pertanyaannya, emang perusahaan pesaing mau terima kalau ada perusahaan saingannya pengen tahu nilai gajinya berapa sih gitu, nilai gaji karyawannya berapa? Ya. Jawabannya ya ada yang mungkin terima, maksudnya ada yang mungkin terima, ada yang mungkin tidak terima. Ya. Nah, kemudian caranya gimana? Biar kita tetap bisa melakukan survei kompensasi tapi perusahaan pesaing tetap bisa terima gitu ya. Caranya ya harus sembunyi-sembunyi gitu ya. Harus pakai pihak ketiga gitu ya. Ada banyak sekali pihak ketiga atau kayak semacam konsultan atau perusahaan perantara gitu ya yang menyediakan jasa survei ya. Jasa untuk melakukan survei gaji atau survei upah gitu ya, survei kompensasi di beberapa perusahaan di Indonesia ya, disesuaikan dengan industri-industrinya. Nah, jadi dilakukan dengan cara mendatangi perusahaan-perusahaan tuh, ditanyain tuh, kalau gaji manajer SDM di perusahaan ini berapa sih gitu ya. Itu nanti diisi tuh kompensasinya, terus cari lagi perusahaan pesaing lagi gitu, tanya gitu. Nah, nanti baru di benchmark dia, dibandingkan dengan gaji seorang manajer SDM di perusahaan kita itu berapa, lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan harga
pasarannya ya. Gitu. Jadi kita bandingkan dulu organisasi lain ya, namun serupa kalau bisa ya, pangsa pasarnya dengan bisnis perusahaan kita. Kemudian kita cek gaji apakah sesuai dengan pangsa pasar yang ada ya. Kemudian baru kita tetapkan gaji. Nah, jadi di dalam survei kompensasi ya, jadi dilakukan metode yang namanya benchmarking atau membandingkan. Jadi dibandingkan antara gaji manajer SDM di perusahaan kita dengan gaji manajer SDM di perusahaan pesaing ya. Bisa juga yang dibandingkan adalah komponen, misalnya komponen kompensasi non finansial ya. Maka yang dibandingkan adalah prakteknya. Prakteknya di perusahaan kita itu seperti apa, di perusahaan pesaing seperti apa. Misalnya di perusahaan kita kompensasi non finansial yang diberikan adalah misalnya pendirian sarana ibadah misalnya ya, pendirian kantin, pendirian baby daycare gitu kan. Kemudian kalau di perusahaan pesaing seperti apa sih gambarannya, fasilitas kerja yang diberikan seperti apa sih? Mungkin di perusahaan pesaing, sama-sama ada baby daycare nih, tapi karyawannya juga diberikan fasilitas antar jemput bis karyawan misalnya. Nah itu bisa dimungkinkan. Jadi saling di benchmark nih, dibandingkan antara apa yang terjadi di perusahaan kita dengan yang diberikan di perusahaan lain yang kalau bisa yang sejenis. Nah, tujuan utama dari survei kompensasi sebenarnya ada 3 hal ini ya. Ada 3 hal ini. Yang pertama, dengan melakukan survei kompensasi, maka kita bisa kemudian mengidentifikasi ya sebenarnya apa yang kita inginkan. Artinya apa yang ini dari sudut pandang perusahaan ya. Sudut pandang perusahaan. Jadi dengan adanya survei kompensasi, perusahaan bisa mengetahui sebenarnya apa yang perusahaan inginkan dari pemberian kompensasi tersebut, gitu ya. Ya, kalau di awal tadi saya jelaskan bahwa yang namanya kompensasi, yang namanya gaji adalah alat perusahaan untuk mencapai yang namanya tujuan bisnisnya, gitu kan? Tadi ya. Nah, makanya dengan adanya survei kompensasi ini sebenarnya perusahaan bisa kemudian mereview kembali ya, apakah kompensasi yang saya berikan ini gitu ya, kompensasi yang perusahaan berikan apakah sejalan dengan tujuan bisnis perusahaan yang akan dicapai ya. Misalnya dengan saya ngasih gaji ini di atas angka UMR dengan fasilitas-fasilitas kerja yang begitu bagus gitu ya, masih sejalan nggak sih dengan pencapaian target bisnis perusahaan saya nih gitu. Nah ini dengan adanya survei kompensasi kita bisa mereview kembali apa yang kita inginkan, apakah kompensasi yang kita berikan nanti masih selaras nggak sih dengan tujuan atau target bisnis perusahaan gitu ya. Itu yang pertama tuh. Kemudian yang kedua, dengan adanya survei kompensasi juga bisa mengidentifikasi sebenarnya posisi posisi kompensasi ya, posisi kompensasi dan benefit yang dibayarkan oleh perusahaan kita ya. Sebenarnya di pasaran itu seperti apa sih gambarannya gitu. Jadi kompensasi dan benefit yang dibayarkan oleh perusahaan sebenarnya di industri itu gambarannya seperti apa, artinya posisinya seperti apa ya. Tadi saya katakan apakah kompensasi berupa gaji misalnya yang dibayarkan oleh perusahaan kita itu ada di bawah harga pasar misalnya, atau berada di atas harga pasar, atau sama dengan harga pasar misalnya. Ya, nah
dengan adanya survei kompensasi maka kita bisa lakukan identifikasi ya, posisi kompensasi dan benefit kita di pasar itu seperti apa gambarannya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan ketiga dari diadakannya yang namanya survei kompensasi adalah bagaimana kemudian perusahaan bisa mencapai ke sana ya. Misalnya tadi diketemukan bahwa jadi dari hasil survei kompensasi misalnya diketemukan informasi atau fakta ternyata kompensasi yang diberikan oleh perusahaan sudah tidak sejalan lagi dengan pencapaian strategi bisnis perusahaan ya. Kemudian kompensasi yang diberikan juga ternyata sudah di luar atau di bawah dari harga pasaran misalnya gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya survei kompensasi maka kita bisa memetakan bagaimana perusahaan kita ya kemudian bisa menjadi selaras dengan visi misi yang kita inginkan, bisa menjadi selaras dengan target bisnis yang kita inginkan, bisa menjadi selaras dengan posisi kompensasi yang kita inginkan ya. Jadi misalnya ternyata diketemukan bahwa ternyata bisnis lagi anjlok nih karena COVID misalnya. Kemudian biaya juga banyak keluar nih untuk pemberian kompensasi non finansial misalnya berupa fasilitas-fasilitas kerja yang seharusnya fasilitas-fasilitas kerja ini bisa diminimalkan ya, bisa diminimalkan. Pemberian fasilitas kerja kan dampaknya ke biaya dong ya. Misalnya karyawan dikasih bis jemputan, dapat makan siang dari perusahaan misalnya, atau ada penyediaan sarana ibadah gitu ya, atau penyediaan tunjangan parkir misalnya gitu ya. Nah, dengan adanya survei kompensasi maka kita bisa tentukan, kita bisa petakan nih. Karena bisnis lagi menurun misalnya, ya udah kita lakukan efisiensi. Kita lakukan pemotongan yang namanya pengurangan fasilitas kerja misalnya. Misalnya karyawan udah nggak diberikan lagi antar jemput karyawan misalnya udah nggak diadakan lagi. Kemudian biaya parkir, tunjangan parkir karyawan misalnya sudah dicoret, tidak diberikan lagi gitu ya. Dan ada biaya-biaya yang berupa fasilitas kerja yang kemudian tidak diberikan oleh perusahaan kepada si karyawan. Nah, apakah diperbolehkan seperti itu? Ya tentu saja diperbolehkan selama dikomunikasikan ya. Selama dikomunikasikan dengan si karyawan, dikomunikasikan dengan serikat pekerja, kemudian hasil komunikasinya juga ada kesepakatan gitu ya. Yaitu sah-sah aja untuk diterapkan gitu. Jadi ada 3 ya tujuan utama dari survei kompensasi. Jadi menentukan kembali atau mendefinisikan kembali apa yang perusahaan inginkan dikaitkan dengan pencapaian strategi bisnis perusahaan. Kemudian menentukan atau mendeskripsikan kembali mengenai di mana posisi kompensasi yang diberikan oleh perusahaan di pasar tenaga kerja. Dan kemudian tujuan yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita atau perusahaan ya bisa membuat timeline atau membuat tahapan-tahapan sehingga bisa mencapai apa yang diinginkan, bisa mencapai posisi yang ideal di dalam pembayaran kompensasi di pasar. Nah, tadi kembali ke awal, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi yang namanya survei kompensasi atau salary survey ini sebenarnya untuk mendukung yang namanya external equity ya, atau keseimbangan secara eksternal. Nah, sedangkan untuk memenuhi prinsip-prinsip keseimbangan secara internal dalam pemberian kompensasi, maka yang harus dilakukan adalah aktivitas yang namanya job evaluation ya, atau evaluasi jabatan. Nah, sebenarnya
kemudian kapan ya? Kapan kita membutuhkan data untuk yang namanya survei kompensasi? Ya, jadi sebuah perusahaan nih kemudian memutuskan melakukan survei kompensasi ya. Melakukan yang namanya salary survey. Ya, itu kapan ya? Yang pertama adalah ketika perusahaan tersebut adalah perusahaan yang baru berdiri atau perusahaan startup ya. Sekarang lagi happening banget yang namanya perusahaan startup. Kalian juga kalau misalnya niat untuk buat perusahaan itu sangat mudah ya. Kalian mau buat perusahaan startup itu juga sangat mudah. Misalnya mau buat perusahaan apa? Misalnya perusahaan percetakan misalnya gitu ya. Sekarang juga gampang. Cetak sablon atau bikin apa gitu ya. Produk-produk digital misalnya, nah itu juga desain-desain gitu ya. Itu juga sangat gampang. Nah, bagaimana kemudian perusahaan yang baru berdiri itu menentukan bayaran dari karyawannya gitu ya. Ya, itu bisa aja melakukan yang namanya survei kompensasi atau salary survey. Caranya di benchmark ya, di benchmark dari cara atau dibandingkan ya, di benchmark itu dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis ya. Dengan cara ya pastinya kalau startup karena dia modalnya juga masih minim ya, modalnya difokuskan kepada modal untuk produksi barang dan jasa misalnya. Ya bisa aja kemudian survei kompensasinya dilakukan secara simple gitu ya, tidak dilakukan secara rumit gitu ya. Hanya dibandingkan misalnya kita mau buat usaha percetakan misalnya, percetakan desainnya secara digital, kemudian bentuknya kaos, nanti kaosnya disablon misalnya gitu ya. Nah, maka kita ingin menentukan nih gaji karyawan kita besarannya berapa sih ya, makanya kita bandingkan, kita intip tuh perusahaan-perusahaan sejenis ya, perusahaan sejenis kita intip. Kalau perusahaan sablon gitu gaji karyawannya bayarannya berapa sih sebulan misalnya. Nah, kita bisa tanya-tanya tuh. Nah, hasil dari informasi yang kita dapatkan tadi itu, yang kita bandingkan tadi, kita bisa pakai untuk model atau skema kompensasi di perusahaan kita gitu ya. Itu untuk perusahaan startup. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika perusahaan ingin melakukan yang namanya salary review ya. Jadi perusahaan ingin mereview keseluruhan dari skema kompensasi dan benefit yang diberikan di perusahaan. Ya, secara menyeluruh nih salary review dari setiap jabatan gitu ya, dilakukan evaluasi jabatan ulang, dilakukan analisis jabatan secara menyeluruh ya. Kemudian kita juga butuh data di data pasarnya seperti apa ya, secara menyeluruh ini untuk seluruh jabatan yang ada di perusahaan. Jadi ketika si perusahaan pengen mereview pemberian kompensasi dan benefit secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, ketika terjadi yang namanya issues ya, atau permasalahan yang terkait dengan rekrutmen ya, yang terkait dengan retention. Retention itu bagaimana caranya untuk mempertahankan karyawan yang terbaik ya, karyawan yang star ya. Ada isu yang terkait dengan rekrutmen, ada isu yang terkait retention, ada isu yang terkait dengan promotion. Maka perlu untuk dilakukan yang namanya survei kompensasi ya. Misalnya isu yang terkait dengan rekrutmen misalnya, contohnya ketika kita di perusahaan ya, orang HRD pasang iklan lowongan kerja ya, pasang iklan lowongan kerja, dicari akunting menguasai perpajakan misalnya, memiliki sertifikasi brevet A, brevet B, brevet C misalnya gitu ya. Nah, kemudian gaji pokoknya berapa? Kita berbicara mengenai kompensasi ya. Gaji pokok yang diberikan UMR 4.200.000. Udah tuh, kita pasang tuh di job street lowongannya. Ternyata kita tunggu-tunggu sebulan, 2 bulan, kok yang ngelamar kok
sepi ya gitu ya. Yang ngelamar kok dikit ya, cuma puluhan orang gitu. Padahal target kita itu bisa terkumpul CV sampai ratusan. CV-nya juga kalau bisa yang qualified ya, yang oke, orangnya sudah berpengalaman misalnya. Nah, maka ini menjadi fenomena nih, menjadi issues ya, menjadi masalah tersendiri dalam proses rekrutmen. Ya, jadi kita udah bikin iklan lowongan kerja, ternyata yang apply, yang lamar kerja itu cuma segelintir ya, cuma sedikit. Nah, maka sangat dimungkinkan bisa jadi gajinya kekecilan nih yang kita tawarin nih, gitu kan? Gajinya kekecilan nih. Kalau standar kita ya UMR gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih standar harga gaji seorang akunting yang menguasai pajak dengan sertifikasi brevet yang bermacam-macam itu di pasar tenaga kerja gitu ya? Persaingan tenaga kerjanya ini seperti apa sih di pasar tenaga kerja gitu ya. Nah, kita pasti pengen ngecek kepo nih, kita pengen ngecek. Maka itulah saatnya dilakukan yang namanya survei kompensasi ya. Dengan kita melakukan survei kompensasi, kita bisa tahu tuh harga pasar seorang akunting yang menguasai perpajakan dengan sertifikasi brevet itu berapa sih harganya di pasaran gitu ya. Bisa jadi karena sedikit yang ngelamar, bisa jadi harga di pasaran ternyata udah mahal, udah 6 juta 7 juta mungkin gitu ya di pasaran. Padahal kita pasang harganya ya kekecilan, cuma 4.200.000 gitu ya. Siapa yang mau gitu kan? Nah, ini maka perlu untuk dilakukan yang namanya survei kompensasi. Atau contoh yang kedua terkait dengan retention ya. Retention itu adalah upaya perusahaan ya untuk mengelola gitu ya, untuk membina, untuk memelihara ya, untuk memelihara karyawan ya, memelihara si karyawan, tapi karyawan yang dia merupakan talent ya, karyawan yang memiliki kompetensi tinggi, karyawan yang memiliki integritas bagus gitu ya, tujuannya agar dia tidak keluar dari perusahaan tersebut ya, tidak resign, tidak keluar, tidak meninggal karena kecelakaan kerja misalnya ya, tidak terlibat hal-hal yang sifatnya merugikan perusahaan dan seterusnya. Ya, itu retention, pengertian retention. Nah, dikaitkan dengan kompensasi, konsep kompensasi, kadangkala ya, atau ini keseringan yang membuat orang itu keluar ya, yang membuat orang itu kemudian resign gitu ya, umumnya adalah masalah kompensasi. Ya, dia orangnya kinerjanya bagus nih, integritasnya oke gitu ya, orangnya juga disiplin, orangnya juga rajin, tapi dari sisi kompensasinya dia nggak diperhatiin nih sama perusahaan gitu kan. Ya, perusahaan bayar dia ya biasa-biasa aja lah, karirnya juga ya segitu-segitu aja gitu ya, nggak ada peningkatan karir ya, bayaran gajinya, tunjangannya juga segitu-segitu aja. Nah, maka ini menjadi krusial nih kemudian, misalnya si karyawan yang talent tadi, karyawan yang cukup oke tadi kemudian resign gitu ya. Dan yang resign gak cuma satu misalnya, ada beberapa karyawan yang diidentifikasi sebagai talent, dia resign, dia keluar dari perusahaan. Nah, ini menjadi permasalahan dalam aktivitas retention dari si perusahaan. Maka ini perlu untuk dilakukan survei. Sebenarnya di pasaran itu untuk karyawan yang model seperti ini dengan masa kerja sekian tahun misalnya gitu ya, itu bayarannya berapa sih, kompensasinya berapa sih gitu. Nah, ini bisa dilakukan yang namanya survei kompensasi gitu ya. Nah, selanjutnya survei kompensasi diperlukan ketika ada line management pressure atau tekanan dari manajer lini. Nah, manajer lini ini sebenarnya sebagai user ya, sebenarnya sebagai pengguna dari tenaga kerja yang sudah direkrut oleh HRD ya. Jadi manajer lini ini sebagai user.
Nah, kadangkala dalam beberapa kasus manajer lini ini dia ngusulin lah gitu ya, ngusulin, tapi dia ngusulinnya tuh kayak maksa, dalam tanda kutip maksa ya, biar bawahannya misalnya dinaikin dong gajinya gitu ya. Ini bawahan gua berprestasi nih, biar dia nggak resign, naikin dong gajinya gitu ya. Ada tekanan-tekanan yang diberikan oleh user di perusahaan kita ya, oleh manajer, oleh kepala departemen, kepala bagian gitu, agar bawahannya ini dinaikin gajinya ya, naikin tunjangannya dan sebagainya. Nah, kadangkala apa yang diusulkan oleh user ini di luar dari pakem standar gaji perusahaan nih ya, keseringan seperti itu. Naikin dong nih, kasih kompensasi lebih dong, kan dia udah bikin sistem di perusahaan, misalnya dia udah bantu pekerjaan biar lebih cepat gitu kan, dia punya inovasi-inovasi yang bagus, kasih dong, naikin dong, misalnya dalam 3 bulan naik bertahap sampai 100% deh gajinya misalnya gitu ya. Nah, ini kan di luar dari pakem yang sudah desain oleh HRD kan, di luar dari struktur dan skala gaji yang sudah didesain yang kemarin kita pelajari gitu kan. Harus ada analisis jabatan dulu, harus ada evaluasi jabatan dulu gitu ya, metodenya bertahap. Nah, kadang-kadang pressure ini juga sifatnya sangat segera gitu ya. Nah, makanya ini saatnya kita butuh yang namanya survei kompensasi. Nah, kondisi selanjutnya misalnya terjadi yang namanya merger dan akuisisi ya. Kalau merger ini ada 2 perusahaan ya, gabung jadi satu perusahaan, itu merger ya. Atau ada yang namanya akuisisi. Nah, akuisisi ini ada 2 perusahaan, perusahaan A dengan perusahaan B. Tapi perusahaan B ini kemudian mencaplok ya, memiliki saham atau kepemilikan dari perusahaan A. Ya, kemudian melebur jadi satu perusahaan namanya perusahaan B. Itu namanya akuisisi. Tapi kalau merger, ada perusahaan A, ada perusahaan B, dia gabung. Jadi perusahaan baru namanya perusahaan C gitu. Nah, itu pengertian dari merger dan akuisisi ya. Nah, yang namanya merger atau akuisisi itu melibatkan 2 atau lebih perusahaan yang berbeda biasanya. Nah, masing-masing perusahaan pasti memiliki struktur dan skala gajinya masing-masing kan gitu ya. Nah, makanya perbedaan dari struktur dan skala gaji ini kemudian ketika terjadi merger atau akuisisi dari bisnisnya, maka perlu dicarikan struktur dan skema yang baru gitu ya. Nah, makanya ini diperlukan yang namanya survei kompensasi gitu ya. Jadi nggak bisa tuh ada 2 sistem model struktur skala gaji kan, misalnya ada 2 perusahaan tadi, ada 2 sistem struktur dan skala gaji, ketika digabungin mau ikut yang mana nih gitu ya. Maka sebaiknya dilakukan yang namanya survei kompensasi ya, disusun ulang tuh yang namanya kompensasi di perusahaan tersebut, perusahaan yang baru gitu ya, itu ditata ulang, disusun ulang ya, salah satunya dengan menggunakan survei kompensasi. Kemudian survei kompensasi juga dibutuhkan ketika perusahaan ingin mereview peraturan perusahaan, mereview aturan perusahaan yang terkait dengan kompensasi. Ya, ini sama sebenarnya dengan pengertian yang nomor 2 ya, salary review. Nah, tapi di sini kaitannya dengan PP atau PKB ya. Ini bukan partai ya. PP itu peraturan perusahaan, PKB itu adalah perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama itu adalah kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja ya, yang diwakili oleh serikat pekerja. Jadi ada serikat pekerja nih mewakili pekerja-pekerja di perusahaan ini berkumpul gitu ya, berserikat, bikin yang namanya serikat pekerja, kemudian berunding dengan pengusaha atau perusahaan. Nah, ini
untuk memformulasikan skema kompensasi yang disepakati gitu ya. Nah, maka ini juga membutuhkan yang namanya survei kompensasi. Nah, yang terakhir, kapan survei kompensasi diperlukan adalah ketika perusahaan ingin mereview ya elemen-elemen kunci dalam paket kompensasi yang diberikan. Gitu ya. Jadi mereviewnya ini tidak secara menyeluruh, tapi mereviewnya hanya bagian-bagian tertentu dalam paket kompensasi yang diberikan. Nah, ini kita baru butuh salary survey gitu ya. Nah, kemudian sumber data dari survei kompensasi yang pertama ada informal networking. Ya, jadi kayak kita nanya nih ke perusahaan pesaing gitu ya. Kalau resmi-resmi kan ya kadang dikasih datanya, kadang enggak gitu ya. Tapi bisa saja dengan melakukan yang namanya informal networking. Ya, jadi misalnya kita undang gitu ya, semacam kayak pertemuan informal lah gitu, misalnya buka bersama misalnya gitu ya. Kemudian kita bahas topik tuh yang terkait dengan kompensasi yang terkait dengan bisnis yang dijalani misalnya secara informal. Nah, ini mungkin bisa digunakan untuk mendapatkan data dari kompensasi yang diberlakukan oleh si perusahaan pesaing. Nah, kemudian cara kedua adalah dengan melakukan salary survey, baik dengan salary survey yang dilakukan sendiri gitu ya, atau perusahaan juga bisa berpartisipasi dalam survei yang disponsori. Ya, jadi misalnya ada biasanya oleh asosiasi, asosiasi profesi tertentu ya, misalnya asosiasi asuransi jiwa atau asosiasi perbankan atau asosiasi rumah sakit misalnya. Dia bisa kemudian membuat atau mensponsori yang namanya survei kompensasi gitu ya, melakukan yang namanya survei kompensasi. Nah, ini kita sebagai perusahaan kita bisa ikut serta nih di situ ya. Kita bisa ikut serta dalam survei tersebut. Kemudian nanti kita juga bisa dapat hasil dari surveinya seperti apa. Atau kalau tadi disponsori oleh lembaga lain gitu ya, atau perusahaan juga bisa melakukan mensponsori sebuah survei kompensasi. Ya, jadi perusahaan pengen mengkolek nih data kompensasi dari perusahaan lain gitu ya. Nah, maka si perusahaan inilah yang mensponsori. Atau yang ketiga, ikut serta dalam survei yang dilakukan secara independen. Ya, jadi ada konsultan nih pihak ketiga ya. Konsultan pihak ketiga ini kita bisa ikut serta nih setiap tahunnya ya. Ada konsultan-konsultan yang beroperasi di Indonesia ya, tapi biasanya dari luar negeri gitu. Itu menyelenggarakan yang namanya survei kompensasi. Jadi nanti mereka akan kirim angket tuh ke beberapa perusahaan. Nah, nanti perusahaan-perusahaan itu kemudian ngisi angketnya ya. Angketnya ya seputar kompensasi, misalnya manajer SDM gaji pokoknya berapa sih, tunjangannya apa aja sih gitu. Nanti ada listnya gitu ya. Nah, kemudian nanti hasil survei tersebut nanti akan dipublikasikan. Oh, ternyata untuk fungsi manajer SDM di perusahaan pertambangan itu gajinya kisaran sekian sampai sekian gitu ya. Seorang manajer SDM di perusahaan jasa keuangan atau perbankan gajinya dari minimal sekian maksimal sekian gitu, dan seterusnya. Jadi banyak industri yang disurvei oleh si konsultan atau pihak ketiga ini gitu. Nanti kita sebagai perusahaan akan dapat hasilnya tuh, nanti kita bisa baca. Kemudian data survei kompensasi juga bisa diperoleh dari data statistik dari pemerintah ya. Data statistik dari pemerintah. Contohnya misalnya data penetapan upah minimum regional misalnya gitu ya.
Nah, ini juga sebenarnya bagian dari survei kompensasi tapi dilakukan oleh pemerintah. Dalam rangka kita ingin mengetahui nih data upah minimum sektoral misalnya dari provinsi Jawa Barat itu berapa sih, kemudian di provinsi Jawa Timur itu berapa sih gitu ya. Nah, ini biasanya secara rutin setiap tahun diterbitkan oleh pemerintah. Atau bisa juga didapat dari serikat pekerja ya, serikat pekerja tapi federasi ya. Jadi kalau di perusahaan kan ada serikat pekerja tuh yang kecil-kecil gitu ya, tapi ada serikat pekerja yang sifatnya federasi kayak KSPSI ya, atau ada beberapa federasi serikat pekerja di Indonesia ya. Serikat pekerja perusahaan konstruksi misalnya, serikat pekerja buruh pabrik besi dan baja misalnya gitu ada. Atau misalnya Ikatan Dokter Indonesia misalnya gitu ya, asosiasi-asosiasi. Nah itu menyelenggarakan tuh mereka juga beberapa kali menyelenggarakan yang namanya salary survey, dan kita sebagai perusahaan bisa akses ke sana. Nah, kemudian yang terakhir adalah sumber datanya dari recruitment sources. Recruitment sources ini bisa kita dapat dari misalnya kita pasang iklan lowongan kerja di Jobstreet misalnya gitu ya. Pasang iklan lowongan kerja di Jobstreet, atau kita masuk ke akun Jobstreet misalnya gitu ya. Nah, kalau kalian punya akun Jobstreet bisa login gitu ya. Kalian pengen tahu nih seorang supervisor HR misalnya ya, posisi supervisor HR itu bayarannya kisaran berapa sampai berapa sih gitu ya. Nah, kalian bisa survei tuh. Kalian bisa survei di Jobstreet. Nanti bisa di sort industrinya seperti apa, posisi yang kalian pengen lihat itu apa gitu ya. Nanti kalian bisa sort. Kumpulin dari misalnya 20 atau 30 perusahaan di situ, kita kelompokin gitu ya, industrinya juga apa kita kelompokin ya. Kita bisa tahu tuh seorang supervisor HR ternyata dibayarnya itu antara berapa sih, misalnya 8 juta sampai 12 juta misalnya. Nah, ini umum terjadi di industri gitu ya. Jadi data survei kompensasi juga bisa kita dapat dari yang namanya sumber-sumber rekrut. Nah, jadi sebelum kita melakukan yang namanya survei kompensasi ya, kita terlebih dahulu harus mengidentifikasi data-data yang dibutuhkan dalam survei tersebut ya. Data yang atau informasi yang mau kita dapatkan dari survei tersebut itu apa saja macam datanya. Ya, dari data yang ingin kita dapatkan tersebut, kemudian baru kita bisa identifikasi data tersebut kita bisa dapatkan di mana. Kemudian metode yang akan kita gunakan seperti apa metodenya ya. Kayak di slide sebelumnya kan kita metodenya nih banyak nih ya. Ada sumber datanya dari mana gitu ya. Nah, maka kita identifikasi dulu nih data yang ingin kita dapatkan apa, kemudian baru kita cari metodenya seperti apa dan cara untuk mendapatkan data hasil surveinya itu bagaimana gitu ya. Itu yang pertama kali harus dilakukan. Kemudian setelah kita dapatkan tadi, kita identifikasi, kemudian baru kita lakukan pengelompokan industri ya, pengelompokan dari sisi misalnya industrinya ya, kita kelompokkan. Kebetulan perusahaan kita beroperasi di sektor manufaktur misalnya, pabrik gitu ya. Maka kita ingin melakukan survei perusahaan yang secara industrinya sama. Misalnya, maka kita kelompokkan tuh perusahaan-perusahaan yang manufaktur.
atau kita pengen lihat dari sisi kesamaan fungsi jabatannya. Nah, maka kemudian kita bisa kelompokkan. Dari sisi geografinya, dari sisi kepemilikannya, apakah dia perusahaan TBK atau perusahaan BUMN ya, atau perusahaan lokal yang dia belum listing di bursa misalnya, atau perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, pengelompokannya seperti itu. Nah, ini kita bisa petakan ya. Kita bisa petakan, kita ingin mendapat data dari kelompok perusahaan yang mana ya. Jadi tadi kita identifikasi dulu kebutuhannya, kemudian baru kita kelompokkan. Nah, kira-kira secara umum tahapan-tahapan dalam melakukan survei kompensasi itu seperti ini ya. Jadi kita rencanakan dulu surveinya, kita identifikasi target surveinya seperti apa, kemudian data-data yang ingin kita ambil seperti apa, kita lakukan job matching ya, kita benchmark gitu ya. Baru kemudian kita collecting data ya, kita ambil datanya. Baru data yang sudah diambil itu kemudian kita lakukan validasi, benar atau tidak gitu ya, valid atau tidak dan seterusnya. Baru kita lakukan data cleaning, data processing, baru kemudian dihasilkan report ya. Dihasilkan report. Kira-kira stepnya ini seperti ini, gambaran secara singkat atau gambaran secara umumnya seperti ini. Nah, dalam melakukan survei kompensasi gitu ya, idealnya memang dilakukan pada seluruh fungsi jabatan yang ada di perusahaan. Ya, idealnya. Apalagi ketika perusahaan tersebut ingin melakukan review secara menyeluruh mengenai pemberian kompensasi yang ada di perusahaan tersebut. Jadi dia pengen review nih, ada owner baru ya, atau tadi ketika terjadi merger ya, ketika terjadi merger gitu pasti dilakukan secara menyeluruh. Seluruh fungsi jabatan kemudian dilakukan evaluasi jabatan ulang. Dilakukan benchmark terhadap perusahaan-perusahaan yang sejenis. Nah, itu idealnya seperti itu. Tapi dalam hal perusahaan beroperasi secara normal, tidak terjadi kegiatan-kegiatan seperti merger, akuisisi gitu ya. Pemilik perusahaan juga tidak ingin melakukan review terhadap semua posisi jabatan di perusahaan. Pemilik jabatan juga pengen dia melakukan benchmark kompensasi tapi nggak pengen makan waktu yang lama gitu ya, yang caranya juga sederhana. Maka juga dimungkinkan yang namanya survei kompensasi atau salary survey dilakukan pada jabatan-jabatan kunci yang ada di perusahaan. Gitu. Jadi tidak semua fungsi jabatan yang ada di perusahaan kemudian dilakukan benchmark. Gitu ya. Bisa dibayangkan kalau di perusahaan yang besar gitu ya, fungsi jabatannya misalnya ada lebih dari 100 fungsi jabatan misalnya. Terus kita bandingkan satu-satu gitu ya. Mau sampai kapan selesainya gitu kan. Nah, ini berbeda dengan yang namanya evaluasi jabatan atau analisis jabatan. Ya, kalau analisis jabatan dan evaluasi jabatan itu dilakukan secara menyeluruh. Dilakukan secara keseluruhan secara keseluruhan terhadap fungsi jabatan yang ada di perusahaan. Misalnya fungsi jabatan di perusahaan ada 100 ya, yang dilakukan evaluasi jabatan ya 100-100-nya dilakukan evaluasi. Baru kemudian tergambar kan tuh bobot jabatannya, tingkatan jabatannya seperti apa, job gradingnya tuh kayak gimana gambarannya gitu ya. Maka harus dilakukan pada seluruh jabatan yang ada di perusahaan.
Nah, tapi berbeda dengan salary survey atau survei kompensasi, maka dilakukan kepada bisa dimungkinkan untuk dilakukan kepada beberapa fungsi jabatan saja yang dinilai sebagai posisi-posisi kunci. Posisi-posisi kunci. Nah, posisi kunci ini merupakan pekerjaan yang ditemukan, yang ada di dalam perusahaan, yang ketika posisi ini tidak diisi oleh orang yang oke gitu ya, orang yang sesuai, maka kegiatan operasional perusahaan ini menjadi berhenti ya. Itu cara mengidentifikasi yang mana posisi kunci di perusahaan atau yang bukan posisi kunci di perusahaan. Ya, sebagai contoh misalnya kemarin kita sudah lakukan analisis jabatan untuk jabatan-jabatan di restoran misalnya. Jadi yang namanya restoran itu ada posisi kunci, misalnya posisi chef misalnya. Chef di sebuah bisnis industri restoran adalah sebuah pekerjaan yang posisi kunci. Kalau nggak ada chef yang meramu bumbu, meracik bumbu dan sebagainya, itu ya perusahaan restorannya ya pasti akan timpang gitu. Ya masa waiter dia juga chef juga gitu ya, pasti akan timpang. Secara kompetensi juga dia tidak pastinya tidak akan memadai. Nah, itu bagaimana cara mengidentifikasi posisi kunci. Itu yang bisa dilakukan pertama. Kemudian hal lain yang bisa dilakukan dikaitkan dengan posisi kunci adalah misalnya ketika terjadi kayak tadi contohnya misalnya issues atau permasalahan yang terkait dengan rekrutmen atau terkait dengan retensi ya. Bagaimana perusahaan meretensi karyawannya, mengelola karyawannya. Pastinya mungkin fenomenanya hanya terjadi pada posisi atau fungsi-fungsi kerja tertentu aja. Ya, tidak seluruh fungsi kerja kemudian tingkat turnovernya tinggi. Mungkin hanya di posisi-posisi tertentu saja. Jadi misalnya di posisi finance dan accounting, di posisi layanan pelanggan misalnya, ternyata diketemukan angka turnover karyawannya ini cukup tinggi nih. Nah, maka fungsi tersebut yang disinyalir ada angka turnovernya cukup tinggi tadi, maka bisa dilakukan salary survey ya. Kita evaluasi lagi, kita benchmark lagi, kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan pesaing atau perusahaan yang sejenis. Sebenarnya bagaimana sih kedudukan kompensasinya gitu ya? Ya pembayarannya di underpaid atau overpaid atau seperti apa. Gitu ya. Jadi tidak harus dilakukan kepada seluruh fungsi jabatan di perusahaan, tapi bisa juga dilakukan kepada pekerjaan-pekerjaan yang kita identifikasi sebagai fungsi kerja yang kunci gitu ya. Fungsi kerja tertentu saja. Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Hasil dari salary survey itu seperti apa sih gitu ya? Yang pertama adalah position by position analysis ya. Jadi kompensasi atau gaji seorang manajer HRD dengan manajer HRD yang lainnya. Ya, jadi analisis antara posisi yang satu dengan posisi yang lainnya yang sama. Kemudian hasil yang kedua yang bisa didapatkan adalah company trend line analysis atau analisis tren pembayaran gajinya seperti apa. Ya. Kemudian ada salary movement atau market trend ya, tren di pasar.
Dan kemudian yang terkait dengan kebijakan ya, policy matter. Baik kebijakan kompensasi yang bersifat finansial maupun kebijakan kompensasi yang bersifat non finansial. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di slide ini ada grafik ya, ada grafik hasil dari survei kompensasi. Nah, di grafik ini tergambar high point itu adalah poin dari job grading ya. Poin dari job grading, kemudian yang di sebelah kiri itu adalah pengali dalam rupiahnya. Ya, jadi misalnya sebuah posisi jabatan dia poin jabatannya adalah 300 misalnya. Maka di industri tersebut posisi jabatan yang gradingnya adalah mendapatkan 300 poin itu dibayar seharga di sini misalnya 75 juta rupiah misalnya di sini. Ya, di sini ya, posisi ini. Nah, didapatkan data market seperti ini nih. Nah, kemudian nanti kita bisa masukkan perusahaan kita ya untuk job grading yang harganya yang posisinya atau nilainya 300 ini dibayarnya di mana nih? Dia underpaid di bawah 75 juta atau di atas malah. Gitu ya. Nanti bisa diidentifikasi berdasarkan garis tren pembayaran kompensasi di pasar. Nah, atau ini adalah grafik yang lebih jelas ya. Grafik yang lebih jelas. Jadi yang bawah ini adalah nilai jabatannya ya. Yang di bawah ini ada nilai jabatannya, yang di sebelah kiri adalah total remunerasi atau take home pay-nya seperti apa. Nah, maka kita bisa lihat nih setelah kita bandingkan, maka di data pasar ini secara rata-rata ya, secara rata-rata ini yang garis kuning ini adalah garis tengah dari pembayaran kompensasi. Jadi secara rata-rata di industri ini untuk posisi A misalnya, posisi manajer HR misalnya dibayar antara 10 juta sampai dengan misalnya di sini 75 juta misalnya di sini ya. Gitu. Ya, ini grafik rata-ratanya. Kemudian ada juga perusahaan yang memberikan kompensasi untuk manajer HR. Misalnya di sini ada 15 juta sampai dengan 62 juta misalnya. Ya. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang membayar antara di sini misalnya 19 juta sampai dengan di sini misalnya 85 juta gitu ya. Nah, jadi ini kelihatan nih rata-ratanya seperti apa, kemudian perusahaan yang membayarkan paling rendah ini gambarannya seperti apa, perusahaan yang membayarkan paling tinggi ini seperti apa. Oke, nah setelah ini diidentifikasi, kemudian kita lihat di perusahaan kita dengan posisi misalnya ini adalah posisi manajer HR ya, ini ya, yang warna biru nih kita bisa cek your company trend line. Jadi perusahaan kita ini tren pemberian kompensasinya ini mulai dari berapa sampai berapa sih gitu ya. Ternyata di perusahaan kita ini pemberian kompensasinya ini antara 19 juta di sini ya sampai dengan di sini 120 juta misalnya. Nah, maka ketika kita sandingkan dengan data pasarnya, maka kalau di sini grafiknya terlihat bahwa perusahaan kita ini adalah pemberian kompensasinya adalah overpaid ya, atau di atas dari harga pasar ya. Artinya di luar dari garis maksimum dan minimum ini gitu ya. Artinya jauh di atas harga pasar. Nah, ketika diketemukan fakta seperti ini, struktur dan skala gaji yang diberikan, maka ya tahapan selanjutnya ya ini kesempatan perusahaan untuk mereview ya. Mereview misalnya bisnis perusahaan lagi jelek misalnya ya bisa direview, bisa disesuaikan lagi misalnya diturunkan gitu ya, mendekati dengan harga pasar. Gitu ya. Jadi data ini kemudian selalu dikembalikan lagi ya dengan target bisnis perusahaan.
ya pencapaian target bisnis perusahaan itu masih selaras atau tidak, ya. Ya fine-fine aja, misalnya bisnisnya lagi bagus, kemudian karyawannya digaji di atas harga pasar, ya fine-fine aja, asal industrinya atau return dari penjualannya juga mendukung gitu ya. Tapi kalau perusahaannya juga lagi merugi misalnya gitu ya, kalau kondisi gambarannya seperti ini ya bisa aja kemudian di review. Ya ini contoh-contoh grafiknya ya. Kalau misalnya hasil data pasarnya tadi kemudian dituangkan dalam bentuk grafik, jadi kita bisa tahu nih posisi perusahaan kita ini masih di dalam skala grafiknya ini, atau sudah di luar, di atas, atau di luar, di bawah. Nah ini adalah beberapa survei provider ya, konsultan ya, konsultan yang menyediakan jasa salary survey di Indonesia ya. Ada Mercer ya, ada Hay, ada Tower Watson ya, ada Kelly Services Indonesia, dan banyak lagi ya, ada Daya 5 gitu ya, ada beberapa lah perusahaan-perusahaan yang konsultan yang menyediakan jasa salary survey atau survei kompensasi. Nah, di sini saya mau kasih contoh ya, hasil salary survey dari Kelly ya. Kelly itu salah satu konsultan yang menyediakan jasa salary survey ya. Nah, hasil dari salary survey-nya si Kelly ini, Kelly Service Indonesia ini, dia publikasikan secara luas ya. Dia bikin publikasinya, bikin bukletnya, nanti kalian bisa download di webnya. Cari aja di Google ya. Cari aja di Google kata kuncinya Kelly Indonesia Salary Guide 2020 gitu ya. Cari aja, nanti pasti Google langsung ngarahin ke webnya Kelly Service Indonesia dan kalian bisa download di situ. Nah, tampilannya seperti ini, mudah-mudahan kelihatan ya. Saya gedein. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi si Kelly Service Indonesia ini dia sudah mengelompokkan hasil salary survey yang dia lakukan berdasarkan industri-industrinya. Ya, misalnya kalian yang udah kerja nih, ada di perusahaan misalnya insurance misalnya, bekerja di perusahaan insurance. Nah, kalian pengen lihat nih gaji posisi-posisi yang ada di perusahaan insurance itu kisarannya berapa sampai berapa sih gitu ya. Nah, coba kita lihat nih. Nah, ini ada preview mengenai economic outlook ya tahun 2021 ya. Nah, kita cari. Nah, ini udah masuk ke hasil dari salary survey yang dipublikasikan ya. Nah, ini kita cari insurance ya. Insurance. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Saya gedein. Oke, nah ini insurance. Nah, insurance ini kita nggak tahu apakah ini asuransi jiwa atau asuransi umum atau dia broker asuransi gitu ya. Nah, ini kita nggak tahu, ini rahasianya si Kelly Service. Tapi di sini bisa kelihatan nih. Jadi kalau di perusahaan asuransi dia posisinya sebagai admin ya. Admin, kualifikasinya dia D3 ya. Pengalaman kerja 0 sampai 1 tahun. Itu harga pasaran di industrinya itu berapa sih? Sekitar 4,5 juta sampai 5 juta. Ini take home pay-nya lah kira-kira. Take home pay-nya per bulan. Ya. Jadi kalian kalau misalnya D3 gitu ya, kerja admin di asuransi, kalian bisa cek tuh apakah gaji atau take home pay yang saya terima ini di bawah 4,5 juta atau di atas 4,5 juta atau di tengah-tengah antara 4,5 sampai 5 juta. Nah, ini terus nih ada beberapa posisi lagi nih, ada
data entry, ada HR manager gitu ya. HR manager itu untuk S1 kemudian pengalaman di atas 10 tahun itu bayarannya 35 juta sampai 50 juta ya. Terus ada apa nih? Ada resepsionis ya. Ada staff claim, ada staff policy administration ya gitu. Banyak sekali posisi-posisi di sini. Nah, kalian kalau ada industrinya gitu ya, kalian bisa cek di sini nih gitu ya. Datanya apa namanya? Masih dalam skala ini atau di luar dari skala ini. Nah, ini dari banyak sekali industri ya, industri consumer good gitu ya. FMCG di sini ada, kemudian dari industri apa lagi nih? Industri IT biasanya suka ada juga. Industri konstruksi nih, engineering gitu ya. Nah, di sini ada juga apa namanya? Harga pasarannya. Gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, si Kelly ini sebenarnya dia melakukan survei secara terbuka ya buat klien-kliennya ya. Nah, cuma dalam publikasinya si Kelly ini tidak menjelaskan mengenai detail dari industrinya sebenarnya. Jadi dia memang cukup lengkap dari sisi ragam industrinya dia cukup banyak ya. Nih. Tapi dia tidak menjelaskan secara lebih detail. Jadi sebenarnya kalau insurance ini sebenarnya dia asuransi apa sih? Asuransi jiwa atau asuransi umum atau broker gitu ya. Terus kemudian pangsa pasarnya itu juga seperti apa? Apakah dia pangsa pasar yang dominan atau pangsa pasar yang rata-rata di industri di Indonesia atau seperti apa gitu ya. Kemudian juga dari apa? Industri-industri yang lain juga dia nggak menjelaskan nih sebenarnya pangsa pasarnya seperti apa. Jadi kita sebenarnya kalau baca survei ini juga masih cukup jelas tapi masih agak meraba-raba apakah perusahaan yang disurvei oleh si Kelly ini adalah perusahaan yang sejenis atau sepadan dengan pangsa pasar perusahaan kita gitu ya sebenarnya. Nah, ini masih menjadi kajian yang lebih dalam lagi sebenarnya gitu ya. Tapi dari sisi informasi oke lah kita terima bahwa publikasi dari si Kelly ini sudah cukup mewakili dari fungsi-fungsi kerja, kemudian dari sisi kualifikasi yang dibutuhkan, dari sisi pengalamannya berapa, kemudian bayaran take home pay atau gajinya tuh berapa sih gitu ya. Nah, ini sudah cukup menginformasikan sebenarnya gitu. Oke, nanti kalian bisa coba download ya Kelly Service Indonesia, cari aja di situ Salary Survey Guide Indonesia 2020 gitu ya. Karena ini surveinya benar-benar dilakukan di Indonesia sebenarnya. Karena si Kelly juga melakukan survei yang serupa di negara-negara lain ya, kayak Singapura, Hong Kong itu dia juga melakukan. Nah, kemudian setelah perusahaan melakukan salary survey ya, kemudian selanjutnya apa gitu ya? Apa yang dilakukan selanjutnya setelah perusahaan melakukan yang namanya salary survey? Nah, yang pertama adalah develop salary structure atau menata ulang atau menyusun ulang kembali yang namanya struktur dan skala gaji. Misalnya tadi dari hasil salary survey didapatkan di grafiknya adalah ternyata struktur dan skala gaji di perusahaan kita ini masih
underpaid ya, atau bayarannya itu di bawah dari skala industri gitu ya, maka ya kita bisa susun ulang tuh, kita tata ulang lagi struktur dan skala gajinya seperti apa. Nah kemudian base for salary increase ya, jadi hasil dari survei kompensasi ini sebagai dasar dari kita atau perusahaan untuk menentukan kenaikan gaji skala berkala ya. Karena ada kenaikan gaji setiap tahun tuh ya, kenaikan gaji setiap tahun atau setiap bulan, mungkin ada perusahaan yang naik gaji setiap bulan. Nah basis analisisnya yaitu dihasilkan dari yang namanya salary survey tadi. Kemudian hal ketiga yang bisa dilakukan setelah perusahaan melakukan salary survey adalah mereview kembali keseluruhan komponen kompensasi dan benefit di perusahaan ya, baik dari sisi kompensasi yang berupa finansial, non finansial gitu ya, berupa fasilitas-fasilitas kerja dan sebagainya, itu bisa direview secara menyeluruh. Juga bisa direview yang terkait dengan kebijakan perusahaan yang terkait dengan kompensasi ya, dari sisi peraturan perusahaan, dari sisi kebijakan kompensasi yang sudah disepakati oleh serikat pekerja gitu ya. Nah ini bisa dilakukan review kembali, bisa dilakukan negosiasi ulang dan sebagainya. Nah kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan salary survey ya, materi kali ini sebelum UTS ya, mengenai salary survey. Nah kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Saya ingatkan lagi ya, untuk tugas jangan lupa untuk dikerjakan ya. Karena saya cek yang ngerjakan masih sedikit sekali, bahkan di kelas reguler 3 ya kalau nggak salah tadi, itu belum ada yang ngumpulkan loh. Nah saya ingatkan lagi, jangan sampai ada yang kelewatan ngumpulin tugas. Masih saya kasih waktu. Oh iya Pak. Siap Masih Pak. saya kasih waktu sampai besok malam kalau nggak salah. Ya sambil nunggu itikaf lah, sambil nunggu itikaf masjid, sambil ngerjain gitu maksudnya. Mumpung sama-sama begadang lah. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Gak ada? Kalau nggak ada, nanti materinya akan saya share di e-kampus ya. Akan share di e-kampus. Kemudian setelah ini kan kampusnya libur ya. Nanti kalau nggak salah tanggal berapa? 24 ya kalau nggak salah ya. 24 sampai 5 Juni kita udah masuk ke UTS. Jadi pesan saya jangan lupa dibaca-baca lagi materinya ya. Jangan lupa dibaca-baca lagi, khususnya yang terkait dengan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan bagaimana menyusun sebuah kompensasi ya, menyusun sebuah skema kompensasi. Kemudian juga yang terkait dengan macam-macam kompensasi ya, dikaitkan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia itu seperti apa. Jadi nanti dibaca-baca lagi tuh peraturan pemerintah mengenai pengupahan ya, PP 36 ya, turunan dari Omnibus Law, nanti dibaca-baca lagi ya. Kemudian juga untuk materi ya, untuk materi mulai dari pertemuan 2 sampai insya Allah pertemuan hari ini akan saya share di YouTube ya. Nanti kalian bisa kalau mau review, misalnya mau ada yang terlewat atau seperti apa, nanti kalian bisa nonton lagi, bisa review lagi di YouTube. Nanti saya kasih link channelnya ya. Itu kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti UTS
lancar semua ya jawabnya ya, mudah-mudahan. Oke, kira-kira itu. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.